Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asy'ari dari kelas 10 Bahasa 1. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang biografi seorang aktivis pada masa Orde Baru. Jadi begini, pada tahun 1967 hingga 1998, Negara Kesatuan Republik Indonesia dipimpin oleh Insinyur Soeharto yang menjadi presiden kedua setelah Insinyur Soekarno. Sebelum menjabat menjadi presiden, beliau merupakan seorang pimpinan militer dan memiliki gelar terakhir yaitu Mayor Jenderal. Beliau merupakan salah seorang tokoh yang berhasil menumpas gerakan 30 September dan menyatakan bahwa PKI adalah organisasi yang terlarang. Karena telah menewaskan 100.000 hingga 2 juta jiwa, beliau dikenal dengan julukan The Smiling General, atau berarti Sang Jenderal yang tersenyum, karena raut mukanya yang selalu menunjukkan keramahan. Namun, banyak juga yang menyebut bahwa beliau adalah seorang diktator bagi orang yang berbeda pola pikir dengannya, dan disebut sebagai rezim paling korup dalam sejarah dunia modern. Pada masa pemerintahan beliau, banyak info yang bermunculan, yaitu hilangnya atau matinya seorang aktivis yang menjelek-jelekkan pemerintah pada saat itu. Beberapa di antaranya adalah Munir, Tan Malaka, Marsina, Wiji Tukul, dan beberapa tokoh lainnya. 4 tokoh tadi banyak dikenal dan dikenang oleh beberapa masyarakat. Meskipun sebenarnya banyak tokoh yang berjuang membela di masa itu, dan beberapa juga berhasil selamat hingga sekarang. Setelah mempelajari beberapa biografi dari aktivis tersebut, saya cukup tertarik dengan seorang aktivis ini. Dia memperjuangkan hak asasi manusia melalui tulisan-tulisannya. Lawan merupakan simbolnya dalam melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan. Badannya kurus, pakaiannya lusuh khas kaum pinggiran, dan salah satu inderanya telah menjadi bukti atas perjuangannya. Dia adalah Wiji Tukul, seorang sastrawan sekaligus pejuang hak asasi manusia yang hingga kini belum jelas keberadaannya. Lelaki bernama asli Wiji Dodo itu lahir pada 23 Agustus 1963 di Solo. Sejak duduk di bangku SD, Wiji gemar menulis puisi dan melanjutkan studinya di SMP Negeri 8 Solo. Di bangku SMP, dirinya mulai menggemari dunia teater dan meneruskan di SMKI jurusan tari. Karena kendala ekonomi, dia berhenti di kelas 2 dan mulai menanggung beban keluarganya. Ia menjadi tukang koran, calo tiket, dan sempat menjadi tukang pelitur di usaha mebel. Melalui teman sekolahnya, ia bergabung dengan salah satu kelompok teater di Solo. Kelompok teater tersebut bernama Kelompok Teater Jalan Tengah, atau biasa disebut dengan Kelompok Teater Jagat. Dan dari kelompok teater tersebutlah ia mendapatkan nama panggilan Tukul oleh Cempe Lauwarta. Pada Oktober 1989, Wiji Tukul menikahi Siti Diah Surija, atau dikenal dengan nama Sipon. Mereka saling kenal saat menjadi lakon di teater Jagat. Keduanya tinggal di daerah yang sering banjir ketika musim hujan, karena sama-sama berasal dari keluarga yang marginal. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai 2 keturunan, yaitu Fitri Ngantiwani dan Fajar Merah. Fajar Merah inilah yang hingga kini masih populer dalam melakukan karya-karya dari ayahnya. Tubuhnya yang kerempeng itu tak pernah takut dalam melawan rezim Soeharto. Puisi-puisinya selalu diwarnai dengan perlawanan terhadap kezoliman penguasa. Perjalanan perlawanannya dimulai pada tahun 1922. Dimulai pada tahun 1992 saat melakukan aksi demonstrasi terhadap pencemaran lingkungan oleh sebuah pabrik tekstil. Di tahun 1993, bersama Semsar Siahaan, dia membentuk jaringan kerja rakyat yang bergerak di bidang daya cipta dan kreativitas.
Tahun-tahun berikutnya, ia terus melakukan demonstrasi ketika ada perkara yang salah melalui suara dan puisinya itu. Semenjak saat itu, pada tahun 1995, ia diduga menjadi dalang demonstrasi dan puisinya adalah penggerak massa melakukan protes. Pada tahun 1996, Wiji berangkat ke Jakarta dan menggabungkan Jaringan Kerja Rakyat dengan Partai Rakyat Demokratik. Rekan-rekannya cukup kecewa dengan keputusan Wiji saat itu karena bergerak di dunia politik. Hal itu dapat membahayakan dirinya. Di tahun yang sama, melalui puisinya yang berjudul Peringatan, Wiji Tukul telah mempopulerkan kata lawan sampai seorang direktur Komnas HAM, Munir Said Tholib, berkomentar, kalimat pendek itu menunjukkan pilihan hidup Wiji Tukul. Bukan pilihan yang mudah. Wiji Tukul telah membayarnya dengan mahal. Dia telah menjadi korban praktek penghilangan orang. Pada 27 Juli 1996, terjadi aksi pengambil alihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, yang saat itu dikuasai oleh pendukung Megawati Soekarno Putri. Penyerbuan dilakukan oleh Soejardi, yang menjabat sebagai Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan, yang dibantu oleh aparat polisi dan ABRI. Kerusuhan mulai meluas di beberapa daerah di Jakarta. Beberapa gedung dan kendaraan terbakar. Pemerintah saat itu menuduh aktivis PRD sebagai dalang kerusuhan. Akibatnya, PRD dibubarkan. Para aktivis dijebloskan ke penjara. Sejumlah aktivis lainnya diculik, ditangkap, dan dihilangkan secara paksa oleh pemerintah. Sebagai aktivis PRD yang dianggap subversif terhadap negara, Wiji Tukul dijemput oleh aparat di kediamannya di Solo pada Agustus 1996. Namun, Wiji Tukul menyamar dan berhasil kabur dengan memakai helm, meninggalkan sipon istrinya bersama kedua anaknya yang masih kecil. Sejak saat itu, Wiji Tukul hinggap dari satu tempat ke tempat lainnya, berusaha menyelamatkan diri dari kejaran aparat. Dia juga sempat mengganti namanya beberapa kali untuk menghindari identitasnya diketahui oleh pemerintah pada saat itu. Hingga saat ini, keberadaan Wiji belum ditemukan. Sebelum hilangnya Wiji pun, ia sudah mengorbankan salah satu bola matanya pada saat membela hak asasi manusia. Matanya dicongkel oleh rezim pemerintah pada saat itu. Sejaknya yang terhidup saat ini seakan menjadi penghargaan bagi Wiji Tukul. Kisah hidupnya juga pernah diangkat dalam film Istirahatlah Kata-Kata. Jasad Wiji Tukul memang hilang, tetapi puisi perlawanannya belumlah hilang. Ia pernah berkata, jika kita menghamba pada ketakutan, kita akan memperpanjang barisan perbudakan. Puisi Tukul memang keras, tapi tidak puas. Puisi Tukul penuh gugatan, tetapi bukan hujatan. Terima kasih. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.